hasratku, rinduku memuji, memulia. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam 2 Korintus Rasul Paulus menyatakan bahwa dia diberikan duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh dia. Dalam terjemahan lain disebutkan dia diberikan seorang utusan iblis untuk menghantamnya. Saya akan bacakan ayat itu bagi kita. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dari ayat yang kita baca, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Dia mengatakan bahwa mungkin orang lain belum sampai mendapatkan penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Dia melihat seseorang dari sorga tingkat 3. Jadi ini sesuatu yang luar biasa dan banyak hal lain lagi di mana Paulus mendapatkan penglihatan yang luar biasa itu. Tetapi di dalam ayat 7, Paulus juga mengakui bahwa dia mendapatkan suatu duri dalam daging, dan jelas-jelas dinyatakan di sini bahwa duri dalam daging itu bertujuan supaya dia jangan sombong, supaya dia jangan meninggikan diri di dalam hal-hal pelayanan yang ia lakukan. Karena hal itu tentu akan mengganggu dan hal itu akan menghambat pelayanan dan menghambat pekerjaan Roh Kudus melalui pelayanannya. Lalu pada bagian ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan, untuk membahas sedikit. Karena ada orang-orang yang bertanya, apa maksudnya duri dalam daging? Di dalam tradisi gereja dan beberapa para sarjana teologi memiliki pandangan yang berbeda tentang duri dalam daging. Namun pada prinsipnya mereka semua sama-sama mengakui bahwa duri dalam daging ini tidak berhubungan dengan karyanya sebagai seorang rasul. Kira-kira ada beberapa pandangan dari para penafsir Alkitab. Ini barangkali sesuatu yang membuat dia sangat kesakitan dan juga sedikit rasa malu. Barangkali ada banyak dugaan terhadap sifat aslinya. Beberapa orang menganggapnya sebagai pemikiran-pemikiran yang menghujat dan lainnya menganggapnya sebagai penyesalan atas kehidupannya terdahulu. Tetapi pandangan yang paling masuk akal bahwa duri dalam daging ini adalah sebuah penyakit yang menimbulkan gangguan jasmani terhadap dia. Jadi secara umum para penafsir Alkitab berpandangan bahwa duri dalam daging ini adalah penyakit jasmania yang ditimbulkan, yang dilakukan, yang diberikan oleh utusan iblis tadi, ya. Jadi iblis ini memang sesuatu yang luar biasa. Kita perlu pahami bahwa dalam hidup ini pun kadang utusan iblis itu diberikan kepada kita. Jadi kadang kita berkata, saya mengalami masalah-masalah jasmania, saya mengalami duri dalam daging, seharusnya ini diangkat dari saya. Paulus pun pernah berkata kepada Tuhan, pernah meminta kepada Tuhan supaya duri dalam daging ini dilepaskan dari tubuhnya. Tetapi Tuhan berkata apa? Cukup kasih karuniaku bagimu. Justru karena duri dalam daging ini, kuasa Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan Paulus. Tentu demikian dalam kehidupan kita, bahwa duri dalam daging, bahwa masalah-masalah yang kita hadapi, yang kita kira, yang kita pikir menghambat kehidupan kita, menghambat pelayanan kita, sesungguhnya itu adalah cara Tuhan untuk menghindari kita dari kesombongan, untuk menghindari kita dari meninggikan diri, sebagaimana Paulus juga mengalami hal yang sama. Tetapi kita kembali dulu, apa maksudnya duri dalam daging tadi? Duri dalam daging itu semua yakin dan percaya bahwa itu adalah
penyakit jasmania, masalah jasmani yang ada di dalam tubuh Paulus sementara ia terus melayani Tuhan. Seharusnya dalam pandangan Paulus, kalau masalah tubuh ini, kalau penyakit dalam tubuh jasmanianya ini diangkat, mungkin pelayanannya jauh lebih baik. Tetapi Tuhan berkata yang berbeda. Justru dalam kelemahanlah kuasanya Tuhan itu semakin nyata dalam kehidupan Paulus dan dalam kehidupan kita. Maka banyak yang percaya bahwa duri dalam daging, penyakit jasmania yang dialami Paulus adalah masalah penglihatan. Jadi dia terkenal bahwa dia mengalami gangguan penglihatan. Mungkin juga ada penyakit-penyakit lain dan tentu itu dianggap menghambat. Ada juga yang berpandangan bahwa duri dalam daging adalah keadaannya yang belum menikah. Jadi ada satu hal yang belum bisa ia nikmati, itu duri dalam daging. Ada lagi pandangan seperti tadi, masalah-masalah dalam hal pidato yang kurang baik. Mungkin kondisi fisiknya yang kurang cakep karena dia ini termasuk pendek atau bahkan dia disebut botak. Tetapi lebih banyak yang dipercaya bahwa masalah dalam tubuh ini adalah masalah penglihatannya. Jadi itulah duri dalam daging. Terlepas dari semua pandangan, apakah masalah mata, apakah masalah kebotakan, apakah masalah tinggi badan, semua itu memberikan pelajaran bagi kita. Bahwa ketika dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam kerohanian kita, kita mengalami masalah dalam hal fisik, atau bahkan masalah dalam keluarga, atau tantangan yang harus kita hadapi, atau perjuangan yang harus kita lakukan. Mungkin itu cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya di dalam hidup kita, supaya kita jangan sombong, supaya kita jangan meninggikan diri. Tetapi sebaliknya kita senantiasa bersyukur, kita senantiasa berbesar hati, kita menganggap hal ini sebagai cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya di dalam hidup kita. Mari kita berbesar hati. Mungkin Bapak Ibu mengalami masalah. Setiap kita pasti ada masalah. Jangan patah semangat. Justru kita harus semakin bersemangat, semakin berbesar hati. Mengapa? Karena duri dalam daging itu, masalah-masalah yang kita hadapi, yang kita anggap menghambat, justru mungkin itu adalah berkat. Justru itu adalah rezeki yang luar biasa, yang tidak didapatkan kalau kita tidak mengalami hal itu. Banyak orang-orang yang kita saksikan bahwa di dalam kelemahan-kelemahan tubuh, mungkin mereka kekurangan dalam hal fisik. Ada yang tangannya tidak ada yang kakinya tidak ada. Tetapi mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Justru dalam keadaan-keadaan seperti inilah Tuhan mau menyatakan kuasanya. Bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita? Ini yang paling penting dalam hidup ini. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, duri dalam daging Paulus telah mengungkap suatu kebenaran dalam hidup kita. Kalau saat ini kita mengalami perjuangan, ada kelemahan, ada masalah, itu mungkin cara Tuhan supaya Ia menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Supaya kita jangan sombong dan supaya kita berbesar hati, supaya kita mengucap syukur, supaya Tuhan sungguh-sungguh menyatakan kuasanya di dalam hidup ini. Biarlah hidup kita melalui duri dalam daging menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup hasratku